Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tidak lupa senantiasa kita ingatkan untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan sehat, sakit, terasa susah, bahagia, kita tetap berusaha untuk senantiasa bersyukur. Apalagi kalau kita lihat dari kiriman video yang ada di medsos dan di YouTube yang biasanya itu dari perorangan yang ada di Palestina tentang saudara kita yang sedang merangsak kita, yang sedang sekarat, yang dibungkus dengan kafan, yang baru kena luka. Itu ternyata sampai hari ini. Jadi masya Allah, ya kita tersayang, tapi dalam keadaan kita tidak mampu. Terkadang kita juga mengalami semacam kebosanan mendengar hal yang demikian ini. Tapi kalau kita ingat hal yang terjadi pada saudara kita, betapa ini satu pengingat bagi kita bahwasanya pertama kita masih sangat nikmat mengenal dakwah di Sunnah wal Jamaah, diberi kesehatan, diberi tempat belajar, diberi negeri yang aman. Sehingga memang doa dan syukur kita kepada Allah jangan ketinggalan, walaupun kadang kita dalam keadaan kurang nyaman atau kurang sehat. Belum lagi saudara-saudara kita yang lainnya, terlepas apapun ya, mereka muslim, kaum muslimin Rohingya, kasihan sekali ya, kasihan sekali kondisinya seperti itu ya, dapat ujian. Dan banyak lagi saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian yang tak terbayangkan. Jadi sama-sama menempati bumi ini, tetapi beda situasi dan kondisi. Berarti kalau kita saat ini kesempatan emas sesungguhnya untuk baik kita ngaji, beribadah, ya, atau melakukan hal-hal yang lain yang kita mampu, sesuai dengan kemampuan masing-masing bidangnya, tetapi yang bermanfaat ya, bagi kita, bagi yang lainnya. Al-hadirin a'azzallahu, kita akan bahas tentang hikmah dari sholat ya. Hikmah dari sholat. Sholat sudah sering kita bahas, tetapi tentang hikmah-hikmahnya ini ternyata banyak yang baru ini yang saya lihat dari penjelasannya ya. Tapi sebelum kita membaca hikmah-hikmah daripada sholat ya, ini yang sering dibahas biasanya tentang keutamaan sholat. Tentang keutamaan sholat ini sering sekali dibahas di pengajian-pengajian saat kita kecil. Di antaranya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ini jelas ya. Seperti firman Allah SWT, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian juga sholat itu termasuk seutama-utama amalan. Setelah
syahadat. Orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Rasulullah mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Jadi salat ini utamaannya sangat besar. Kemudian juga salat ini penolong. Jadi salat ini penolong ya. Jadi salat penolong. Makanya orang kalau ngadepin problem, ada yang paling mudah terlupakan. Yang paling mudah terlupakan sholatnya. Jadi jangan lupa sholatnya. Ya, jangan lupa apa? Sholat. Allah SWT berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi sholat itu betul-betul sebagai penolong. Ya, akan sangat dirasa ya bagi yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Ya, sesungguhnya perkara itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, ini berarti saudara-saudara kita yang kena musibah banyak sholat nih, banyak sholat, ada kesempatan sholat. Ya, dan di pengungsian itu memang untuk bisa sholat dalam suasana mengungsi itu ya berat, tapi sempatkanlah sholat. Entah gimana caranya, banyak doa kita diperbaiki. Ya, dari doa-doa yang sudah diketahui. Allahumma asli li dini alladhi huwa ismatul amri wa asli li dunyaya alladhi huwa ma'ashi wa asli li akhirati alladhi huwa ma'adi, dan seterusnya. Banyak doa ya, karena kadang dapat kejadian seperti itu juga banyak hal yang perlu dievaluasi. Banyak hal yang perlu dievaluasi ya. Pasti akan ada jalan keluar. Kalau nggak secara ya mayoritasnya, secara individunya atau keluarganya pasti akan ada jalan keluar. Ya, misalnya yang pengungsi, yang misalnya semuanya tidak bisa lepas dari pengungsian, tapi ada mungkin dari anggota keluarganya atau dia bisa lepas dari sebagai statusnya pengungsi, kemudian derajatnya lebih bagus, lapangnya lebih bagus, amalannya lebih bagus, pasti ada. Ya, doa yang penting, ya, dan sholat. Karena Allah SWT mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya, seperti ya pasukannya siapa ya, Imam Mahdi itu tatkala dikejar-kejar oleh Dajjal, kemudian tidak ada jalan bagi mereka, ya akhirnya mereka mengerjakan sholat malam terus sampai di tengah malam, kemudian Nabi Isa turun ke langit. Kemudian setelah itu mereka ya berperang melawan Dajjal. Jadi sholat ini penting. Ya, jadi sholat ini penting, jangan dilupakan. Tadi ada yang konsultasi, ya, ada orang tua sudah stroke, ya, kencingnya di situ dan seterusnya. Nah, anaknya ini memerintahkan ke orang tuanya jangan sholat karena najis. Akhirnya ada yang tanya bagaimana, ya tetap sholat, ya, tetap sholat. Tentunya ya semampunya dari gerakannya, keadaannya, tentang toharohnya, ya juga ya semampunya. Namanya orang seperti itu suruh bersih dari najis ya nggak mungkin. Seperti orang misalnya orang tua, ya kan, otaknya masih normal, ya jiwanya masih normal, tapi sudah ya istilah bahasa Arabnya sul bau, itu kencing itu hanya pakai pampers, ya banyak najisnya, tapi ya tetap sholat ya. Nah, akhirnya ini nanya lagi, tapi anaknya nggak percaya, mana dalilnya banyak. Dalilnya diantaranya firman Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semampunya, karena Allah tidak membebankan jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Kemudian juga di dalam kaidah usul fikih, ya, al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Juga di hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu an ta'tiya rukhsatahu kama yuhibbu an taraka maksiat. Sesungguhnya Allah SWT suka didatangi rukhsahnya dan sebagaimana Allah suka ditinggalkan maksiatnya. Ini. Jadi banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang tetap harus sholat. Jadi sholat ini pokok, walaupun dalam keadaan apa?
Ya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apa? Apapun. Makanya kalau nggak bisa sholat, yang terkenal di masyarakat itu apa? Kalau nggak bisa sholat, disolat. Gitu betul. Berarti sholat ini sampai mati. Walaupun hanya dengan isyarat. Nah, walaupun dengan isyarat. Loh itu kan najis. Bukan permasalahan najis. Dia tidak mampu untuk sempurna seperti kita. Gitu loh. Kan kayak gitu. Bukan najis. Loh kok nggak berdiri sama dia nggak mampu sebagai orang seperti kita. Loh bacanya kok dia nggak mampu seperti kita. Lah terus gimana ya? Memang Allah tahu. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya. Allah berbeda dengan apa? Makhluknya. Jadi Allah rela menerima dari makhluknya dengan sesuatu yang tidak sempurna. Allah rela. Ya. Allah rela. Gridnya seperti ini, gridnya. Tapi tatkala makhluk tidak mampu, waduh, gak sesuai diri ini gak apa-apa, yang penting bekerjakan. Dan Allah itu cinta, karena yang Allah maukan ini kita itu sebagai hamba tahu benar-benar sebagai hamba. Nanti Allah akan memberikan pertolongan, memberikan rezeki, memberikan jalan keluar di luar dari apa yang kamu sangka. Ya, di luar dari apa yang kamu sangka. Dan memang terus Allah tunjukkan begitu. Makanya sama-sama menerima musibah, ternyata per individu yang didapat dari musibah yang bentuknya sama, ternyata dia mendapatkan apa? Berbeda. Gini Pak Boten? Akhirnya bentuk musibahnya sama. Misalnya ya di Jatinegoro dulu kena banjir sempor. Ya, satu desa kena. Ternyata orang yang kena banjir sempor nasibnya sendiri. Di Palestina juga kena reruntuhan. Banyak yang mati, ternyata ada yang di dalam reruntuhan hidup. Ya, sama-sama kena musibah, per individu dampak dari musibah itu ternyata berbeda. Sama-sama jatuh pesawatnya, semuanya mati, dia selamat, ya kan? Karena musibah semuanya. Nah, di sini hal-hal yang demikian ini Allah ingin tunjukkan dong hambanya. Maka di sini adalah apa? Sholat. Kemudian sholat juga merupakan sebab masuk surga. Waktu itu Rasulullah mengatakan, "Salni, mintalah kepadaku." Kemudian orang itu mengatakan, as'alu murafaqaka fil jannah. Aku minta kepada engkau menemani engkau di surga. Rasulullah mengatakan, apa nggak ada permintaan lain? Enggak ya Rasulullah, itu saja. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fa'ainuni ala nafsika bikathratis sujud. Udahlah, kalau kamu memang permintaannya kayak gitu, ya kayak gitu, juga bisa ditawar. Kamu ingin menemani aku di surga, ya tolong bantu aku, kata Rasulullah. Kamu kerjakan banyak sholat. Banyak apa? Sholat. Ya, cuma memang butuh apa ya? Butuh ngelatih rasa. Ya. Butuh melatih apa? Rasa. Ya. Kita ngalami perasaan yang berbeda enggak? Waktu kecil, waktu sedang, waktu bujangan. Ya, ada rasa yang berbeda kan enggak? Waktu sehat-sehatnya, terus mulai sepuh, tambah sepuh. Rasanya beda apa sama? Beda. Kadang kesepuhan ada perasaan sedih, nelangsa, ya kan? Teman yang banyak lama-lama apa? Jauh. Gerakan yang gesit lama-lama menurun. Kadang merasa terpenjara di rumah sendiri. Padahal nggak ada yang penjara, nggak ada. Siapa yang penjara kita nggak ada. Tapi fisik kita sudah, ya kan? Istri kita, anak kita, ya Allah. Kadang perasaan ini tetap jaya atau lama-lama kadang dihinggapi rasa sedih dan rasa kesepian. Kadang-kadang dihinggapi rasa sedih dan kesepian atau tetap jaya aja rasanya. Tetap aja. Kayaknya nggak mungkin ya. Karena umumnya orang kalau sudah sepuh itu ada perasaan kesepian. Tetap gitu. Ya. Anak jauh, teman jauh, mesti mulai menurun ini. Lah di sini latihan kekuatannya yaitu ya bermunajat kepada Allah. Ya, khusyuk. Saya tadi mau ngomong bermesraan dengan Allah ini bukan bahasanya Ahlussunnah ya, tetapi khusyuk, tentram, damai. Karena hanya Allah
memberikan semacam itu dalam posisi yang manusia dapatkan paling sulit, dan selain Allah nggak ada yang mau. Siapa yang mau selain Allah SWT? Nolong pas lagi dimakan ikan hiu di dalam air, siapa yang menolong? Nggak ada. Tatkala mau masuk api dan di dalam api, siapa yang menolong? Nggak ada. Hanya Allah yang menolong. Ya, dalam suasana yang sangat mengerikan. Ya, kita butuh penolong, kita butuh damai, kita butuh tenang. Ternyata terkandung di dalam sholat, terkandung di dalam sholat. Ya, makanya kita belajar merasakan sholat itu menjadi satu kenikmatan yang luar biasa. Ini butuh latihan memang. Ya. Tapi kalau sudah dia pernah merasakan sekali dua kali, dia bisa membayangkan betapa nikmatnya sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan ju'ila, ya, min dunyakum jalallahu ilayya, ya, min dunyakum, Allah Subhanahu wa taala jadikan dua perkara yang ada pada dunia kalian yang Allah berikan rasa cinta pada diriku, atib, ya, wan nisa wa qurratu aini fi shalah. Jadi Allah jadikan aku cinta kepada minyak wangi, kepada istri, dan juga Allah jadikan kesukaanku di dalam sholat. Jadi kalau sudah sholat nikmat sekali, ya, sangat nikmat. Biasanya kalau nikmat kayak gini sholat malam. Nah, ini butuh melatih, ya, sehingga damai, ya, damai di saat-saat yang memang kita butuh kekuatan jiwa. Karena biasa sholat, Allah yang akan menjaganya. Ini sekilas tentang keutamaan sholat. Kemudian tentang hikmah-hikmahnya. Hikmah-hikmahnya, yang pertama yaitu as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Sholat itu apa? Cahaya. Pembahasan cahaya sudah pernah kita bahas. Fakama nurun yastadi'u bihi fadzalika sholat tahdi ila shawab. Ya, cahaya itu kan menerangi. Demikian juga sholat membimbing orang kepada perkara yang tepat. Makanya kalau bingung milih ini milih itu, maka sholat apa? Istiqomah. Ya kan? Dan sebagainya pembahasannya panjang. Ya. Wa tamna minal ma'asi, dan mencegah dari perbuatan maksiat. Jadi kadang orang marah dan sebagainya sholat. Orang putus asa sholat, syahwatnya lagi bergejolak, ya. Kadang orang syahwatnya bergejolak. Waduh, ini gimana nih, bahaya ini sholat. Tanha fakhsyai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Berikutnya yang kedua, as-shalah silatu bainal 'abdi wa rabbih. Salat itu adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi memang salat ini merupakan sila penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Wa hiya imaduddin, dan salat itu tiang agama. Ada apakah ini hadis atau apa? Karena nggak tahu, ya. Tapi sering dikatakan as-salatu imaduddin. Faman taraka as-salat faqad hadamaddin. As-salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Jadi ngeri sekali kalau orang sampai nggak sholat, ya. Ngeri sekali, ya, sebenarnya. Yajidu fihal muslim iddatan munajah rabbih. Di dalam sholat tersebut dia seorang muslim merasakan kelezatan di dalam berbisik-bisik dengan Allah, dan jiwanya menjadi lapang, dan, ya, menjadi kesenangan bagi dirinya dengan Rabbnya. Hatinya menjadi tenang, dadanya menjadi lapang. Wa tuqdi hajatah, dan terrealisasi hajatnya. Jadi dengan sholat terrealisasi apa? Hajatnya. Seperti kisah nyata, ya. Nah, ini insya Allah sudah kita sampaikan. Jadi tatkala mau dibunuh oleh perampok, akhirnya orang ini mengatakan, udahlah, izinkan aku sesaat, ya, untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, tiba-tiba ada, ya, seperti orang, tapi ya bukan orang, berkuda dengan cepat, pakai baju putih, kemudian langsung menebaskan pedangnya dan terlepas.
lehernya itu si perampok itu dan setelah itu nggak ada. Nah, itu berarti kan hajatnya tertunaikan. Juga demikian juga tatkala Rasulullah memerintahkan kepada sahabat tadi, udahlah kamu bantu aku dengan sholat. Ya. Atau misalnya tadi bingung milih si A apa si B ini, isi khoro, akhirnya tepat ini. Jadi hajatnya tertunaikan. Berikutnya juga, ya, dia menjadi nyaman dari humum dunia, ya, wa alamiha. Jadi dunia ini memang ya merupakan khayalan, tapi juga merupakan derita. Ya, jadi sebagian orang menghayal kayak Yahudi ya yang ada di sana, Israel itu menghayal ya bayangannya kalau orang Palestina dipateni kabeh, bahagia, sukses gitu. Apa iya benar kalau sudah dipateni kabeh, bahagia, sukses? Belum tentu, namanya manusia. Manusia itu tidak ada waridnya. Tidak ada apa? Waridnya. Gini apa betul? Nggih. Ya. Wis duwe darah siji. Biasanya mandek darahnya sejitok apa nambah? Nambah. Tadi bila darahnya. Oh, nggih betul. Duwe jago siji. Ya kan? Biasanya jagone setunggal ton apa nambah? Nambah turunannya akeh kan? Itu sudah manusiawi. Jadi problem baru lagi nggak ada selesai namanya hukum atau derita ya Allah ini kalau bukan karena penjagaan Allah seperti tadi yang kita sebutkan berat sekali ya menjalani hidup orang-orang Palestina berat sekali itu saya yakin berat sekali itu mereka Rohingya juga berat sekali masya Allah. Lah biar plong sholat tadi jadi kita tahu hakikatnya hakikat dunia sebenarnya gitu-gitu juga sama yang berat itu tatkala tidak mampu memahami tentang hakikat kehidupan di dunia dan biar plongnya tadi dengan sholat. Berikutnya yang ketiga as-sholatu fiha i'lanun tauhidullah wa taqwiyatuhu wa tasfiyatuhu biduhurihi 'ala al-qalb wal lisan wal jawarih. Yang ketiga, sholat itu merupakan bentuk ya, iklan, pemberitahuan tentang pentauhidan Allah dan penguatan tauhid kepadanya dan pembersihan dari hal-hal yang kurang terhadap Allah SWT ditampakkan di dalam hati, lisan dan anggota badan. Jadi tatkala orang sholat maka ini bentuk dari pentauhidan Allah SWT dan memang ya organ tubuh yang paling dihargai oleh manusia hanya boleh diberikan kepada Allah. Selain Allah nggak boleh. Ya, tapi manusia kadang terjebak. Ya. Misal dia sangat butuh sekali. Ternyata ada orang yang ngasih kepada dia. Ini kadang karena saking bahagianya kemudian apa? Sujud. Sebagai bentuk terima kasih dia kepada orang tersebut yang ngasih. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, karena ini hanya untuk Allah. Atau misalnya sholat takut sekali mau dibunuh, biar gak dibunuh dia minta keringanan supaya dibunuh. Kemudian sampai apa? Sujud. Karena saking cintanya, sangat baktinya dan sangat bahagia terhadap orang tuanya. Biasanya selesai pendidikan, selesai pendidikan dia mungkin pakai seragam dan sebagainya atau bawa rangkulan terus angsal mau tapi ada yang melakukan seperti itu ada karena ternyata tetap kepada Allah ini jangan ke orang nggak boleh mau yang paling berhak sujud manusia ke manusia yaitu istri kepada suaminya itu pun tidak boleh. Kalau memang boleh manusia sujud kepada manusia yang paling berhak adalah wanita kepada suaminya. Ini memang pengajian tentang istri harus tetap menjaga jalan surganya adalah terletak pada ya jalan dia sebagai istri terhadap suaminya ini perlu dikuatkan ya, perlu dikuatkan. Jadi bukan hanya sekedar hubungan ya pertemanan ya yang diikat dengan kehalalan akad nikah bukan, tetapi merupakan hubungan dia beribadah kepada Allah dan jalan surganya ini diantaranya melalui jalan suaminya.
ini jalan paling gampang. Ya, jalan paling gampang bagi para istri ya adalah suaminya. Sehingga kalau memang dia boleh sujud, ya sujud pada suami tidak boleh. Nah, ini berarti sujud kepada manusia tidak boleh. Makanya tatkala orang sujud kepada Allah, ini menunjukkan bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diberikan itu semuanya. Kemudian juga sholat itu ada yang zahir dengan badannya seperti berdiri, duduk, rukuk, sujud, ya, dan juga dengan lisannya seperti ucapan, ya, amalan, ya, dan amalan-amalan yang lain juga dengan batin. Makanya di dalam sholat ini, ya, merupakan amalan yang meliputi semuanya, baik amalan jasad dan amalan ruh. Ya, amalan jasad dan amalan ruh. Makanya sholat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Cuman tatkala orang sholat, biasanya syaitan itu mengganggu. Sehingga apa? Tergesa-gesa sholatnya. Atau sholatnya tidak sempurna. Tatkala sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak sempurna, maka apa yang mau dia rasakan dari rahasia-rahasia yang terkandung di dalam sholat, dia tidak mendapatkan. Ya, dia tidak apa? Mendapatkan. Zaman dulu belum ada yang namanya anestesi. Benar temeran ya, anestesi. Anestesi sampun nggih, Pak? Nggih. Nggih pati rasa nggih. Nggih pati rasa. Sebelum operasi. Nah, tatkala sahabat ini kena panah betisnya, ya, sebagai pati rasanya tadi disuruh sholat. Setelah sholat cabut itu panahnya sebagai anestesi. Jadi memang memiliki kekuatan luar biasa sholat. Jadi memang manusia itu harus mengukur kemampuan. Jadi manusia itu makhluk yang memang diberi batas maksimal. Misalnya batas maksimal sakit, batas maksimal emosi, batas maksimal syahwat, ya kan? Nah, lebih dari batas ini nggak kuat. Apakah syahwatnya, apakah marahnya, ya, ataukah emosinya? Sementara harus terkendali. Kalau syahwatnya nggak terkendali, bahaya atau tidak bahaya? Bahaya sekali ya. Kadang kambing malah menjadi apa? Sasaran, ya kan? Karena tak terkendali. Nauzubillah dari. Ada kan? Ada. Bahkan anaknya sendiri, kadang bapaknya sendiri, ibunya sendiri, ya Allah. Harus terkendali. Demikian juga sakit, demikian juga emosi. Maka butuh penolong di sini. Ya, di antaranya adalah apa? Sholat. Maka dengan sholat tadi di masa Rasulullah ini untuk ya melupakan rasa sakit. Jadi tatkala khusyuk kemudian dicabut ya panah tersebut. Ini menunjukkan di dalam sholat ini terkandung amalan hati. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Amara Allah kulla muslimin ba'da iqrarihi bi syahadatain ay yuqayyida hayatahu bi arba'ati asya'. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap muslim setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat untuk terikat di dalam hidupnya 4 perkara. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua zakat. Ya, pada sholat ini hubungan antara hamba dengan Allah. Hablum minallah istilah orang, ya, hubungan dengan Allah. Pada zakat ini hablum minanas. Jadi agama yang sempurna ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan manusia. Berikutnya yaitu puasa. Kemudian yang keempat haji. 4 perkara ini harus terikat dalam kehidupan manusia. Ini semuanya adalah rukun Islam. Wa fi kulli minha tamrinun litanfidhi awamirillahi ala nafsil insan wa malihi wa syahwatihi wa tabi'atihi
liyaqda hayatahu hasba amrillahi wa rasul wa hasbi ma yuhibbullahu wa rasul la hasba hawa. Di sini jelaskan dari 4 perkara ini merupakan latihan di dalam merealisasikan perintah Allah ya, pada diri manusia dengan hartanya. Hartanya berarti apa? Zakat misalnya. Zakat ini kan pakai harta. Wa syahwatihi. Syahwatnya apa ini? Puasa, ya kan? Kalau hartanya tidak terkendali, bahaya tidak bahaya manusia? Bahaya. Banyak orang kaya nggak menikmati kekayaannya, cuma senang dengan banyaknya kekayaan. Padahal yang dibutuhkan oleh manusia kan menikmati kekayaan dan kekayaannya bermanfaat. Ya, menikmati kekayaan dan kekayaannya apa? Bermanfaat. Karena hidup ini kalau susah, syukurnya kurang. Nah, ini ada kisah nih, sudah pernah kita kisahkan. Ada orang kaya, tanahnya banyak. Ya dia jualan pisang. Ya, tatkala kita bilang, Pak, kok nggak pakai sepeda ontel atau sepeda motor atau pakai mobil, ya kan? Kaya. Dia bilang ngapain itu semuanya rongsok. Terlepas itu semuanya, tatkala dia hidupnya nyaman, enak, dia rasa syukurnya kepada Allah tumbuh. Dibandingkan tatkala dia itu menjalani hidup susah, tapi dia menjaga kebahagiaannya dengan banyaknya harta. Harta ini bisa menjadi petaka bagi dirinya. Maka supaya harta ini tidak menjadi petaka bagi dirinya, di antaranya latihan. Latihannya di antaranya dengan apa? Zakat. Pernah Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah mengatakan, aku melihat, ya ada belenggu di kakimu tatkala kamu menuju surga. Dia udah paham kata Rasulullah, dan beliau mengatakan, Rasulullah, sesungguhnya harta sudah saya belanjakan di jalan Allah. Dia Abdurrahman bin Auf ini kaya, ya tentunya bisa menikmati kekayaan. Tetapi dibalik bisa menikmati kekayaannya ini, kekayaannya itu bisa membawa dia menuju kebahagiaan berikutnya. Nah, ini termasuk manajemen hidup ya tadi dengan apanya tadi? Dengan jiwanya, kemudian dengan hartanya, berikutnya dengan syahwatnya. Manusia tidak punya syahwat, enak atau tidak enak? Manusia nggak punya syahwat, enak atau tidak enak? Gak enak lah, istrinya minta cerai, ya kan? Pak gitu kan, gagah iya, sugih iya, kuat iya, tapi tidak lektoy. Aduh Pak Isa, aku wispak lah, 2 tahun baik. Karena perempuan pun berteriak itu. Makanya kalau di dalam bab nikah, di antara uyubun nikah, di antara aib-aibnya nikah adalah ainin. Bahasa fikihnya apa? Ainin. Kalau bahasa kitanya ini impotensi. Impotensi. Kenapa? Impoten ya. Ini kenapa impoten ini dimasuk dalam bab uyubun nikah? Si perempuan kan punya aja. Ya kan? Berarti kalau nggak punya syahwat, tetap nggak Tapi syahwatnya nggak terkendali, gimana? Nah, musibah. Jadi syahwatnya tetap ada, tapi tumpul terkendali, yaitu dengan puasa. Jadi ada saatnya ibadah, saatnya bekerja, saatnya silaturahmi, juga saatnya memberi nafkah kepada istri. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Inna fi bukai ahadikum shadaqah. Sesungguhnya pada kemaluan salah seorang istri di antara kalian ini ada sedekahnya, ada pahalanya. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, ayat ya ahaduna syahwatahu halaha ajr. Ya Rasulullah, masa kita mendatangi syahwat kita kepada istri kita kok dapat pahala, ini gimana? Ibadah kok syahwat. Nalarnya gimana Rasulullah? Gini, kalau kamu taruh diletakkan perkara yang haram syahwat kamu, haram ya bisa apa saja.
Yang penting bukan istri dan bukan budak. Itu masuknya dalam kategori apa? Haram. Ya, sama istri orang lain haram, laki ke laki haram, ya. Dengan binatang haram, dengan tangannya sendiri haram, dengan media yang lain haram. Yang haram cuma istri sama budak. Kalau sama yang lainnya haram, sekarang kalau diberikan pada istrinya pahala nggak? Ya pahalanya besar. Nah, misalnya ada orang rajin haji, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin dakwah, rajin membaca Quran. Tapi istrinya nggak pernah dikasih sedekah seperti ini. Bahagia atau sedih? Sedih. Kenapa? Ya kebutuhan. Kebutuhan. Makanya dibalik semangatnya, ya kaum pria yang soleh yang baik tetap ada hak untuk memberikan apanya tadi? Sedekahnya kepada istrinya. Ada kisah. Dikisahkan ini. Akhar Rasulullah SAW Salman wa Abu Darda. Wa kana Abu Darda, ya. Akhar Rasulullah SAW Salman wa Abu Darda. Ya. Wa kana Ummu Darda mutalabbidatan. Faqala Salman, ya Ummu Darda ma sya'uki? Faqalat, inna akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Jadi Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dari Persia dengan Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi bersiarat ke rumahnya Abu Darda, ketemu Ummu Darda, kemudian bertanya kepada Ummu Darda, ya karena tampilan Ummu Darda itu mutalabbidatan, compang-camping, enggak, ya pokoknya gitulah, enggak dandan, enggak bersih, enggak rapi gitu. Heran ini, wah Ummu Darda kok panjenengan ini bisa seperti ini, kenapa? Dijawab, sesungguhnya saudaramu ini Abu Darda sudah tidak butuh lagi terhadap dunia. Jadi dia puasa, baca Quran dan seterusnya, juga lupa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Ini, nah makanya syahwat itu diumbar yang merusak, dihilangkan juga mudarat. Nah, umumnya manusia ini terkadang yang nggak terkontrol adalah syahwatnya. Maka dikumpulkan dengan apa? Puasa. Jadi puasa ini kebutuhan, ya. Puasa ini kebutuhan. Jadi puasa sudah. Kemudian haji. Nah, haji ini tentunya ya amalan yang sangat besar, mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang sekarang kita pakai. Coba kita pakai apa ini? Gamis, pakai kolansua, ya kan? Pakai kaos, pakai sirwal. Bapak-bapak kita dulu nggak pakai semacam itu, cuma pakai dua kain. Ya kan, satu buat sarung, satu buat apa? Penutup, ya. Masya Allah. Tatkala kita gak diingatkan dengan haji, kita nggak merasa tatkala kita pakai sarung, pakai sirwal, pakai kolansua enak. Ya, tapi setelah kita diingatkan, kamu haji ayo, pakai pakaian yang dipakai oleh bapak-bapak kamu. Itu berupa kain ikram, dua kain, baru terasa geraknya aja nggak bebas. Kalau gerak hati-hati, ya kan? Kadang melompong, ya kan? Kita mau betul? Yang udah pernah haji, nggak enak kan? Nggak enak. Kok kita pakai? Karena perintah Allah, ketakwaan. Dan betapa nikmatnya semacam ini. Itu pakaian bapak-bapak kita. Betapa kita saat ini sudah menikmati kehidupan dunia yang sempurna. Tapi kalau kenikmatan dunia ini yang sempurna ini tidak diimbangi dengan ibadah, kadang kenikmatan itu menjadi petaka. Ya, jadi jangan sampai kenikmatan menjadi apa? Petaka. Tetap kenikmatan itu harus menjadi sebab datangnya kenikmatan berikutnya. Nah ini diantaranya ya sholat. Wa fi kulli minha tamrinun li tanfidhi awamirillahi ala nafsil insan. Ini semuanya adalah merupakan bentuk pelatihan untuk merealisasikan perintah Allah pada diri manusia, pada hartanya, pada syahwatnya, wa tabi'atihi, dan pada tabiatnya. Ya, supaya ya dia bisa menunaikan kebutuhan daripada hidupnya sesuai dengan perintah Allah, Rasulnya,
Berdasarkan kecintaan Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan selera dirinya. Jadi intinya ibadah tersebut berdampak, ya, terjadi peningkatan nilai kita sebagai manusia. Jadi kalau ingin memanusiakan manusia di ibadah, makanya orang-orang yang dikatakan dengan manusia itu adalah yang ibadah. Tapi kalau nggak ibadah nggak dikatakan manusia di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna syarrad dawabi indallah summun bukmun alladzina la yaqilun. Sesungguhnya sejelek binatang melata yang ada di muka bumi ini adalah yang tuli, yang bisu, yang tidak berakal. Maksudnya tidak berakal, ada sholat nggak mau sholat, ada puasa nggak mau puasa, ada zakat nggak mau zakat, ada haji nggak mau haji, dan seterusnya. Ya, ada kesabaran nggak mau sabar, ya, ada tawakal nggak mau tawakal, ada ketabahan nggak mau tabah. Nah ini tidak menggunakan akalnya untuk memahami hal-hal yang terkandung di dalamnya. Itu dikatakan oleh Allah sebagai sejelek-jelek binatang, lebih jelek daripada ular kobra, ya, lebih jelek daripada, ya, babi, lebih jelek daripada yang lainnya. Kenapa? Ular kobra, babi nggak diberi akal, tidak diberi amanah, tetapi manusia diberi akal, diberi rasa, kok tidak bisa memahami yang menjadikan derajatnya itu lebih tinggi daripada itu semuanya. Sehingga Allah SWT dikatakan dengan sejelek-jelek binatang melata. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang cinta sholat dan merasakan nikmatnya sholat, bukan hanya sholat saja tetapi ibadah-ibadah yang lain, sehingga derajat kita diangkat oleh Allah di dunia ini dan membawa tingginya derajat kita besok di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.